Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, melalui video ini Bapak ingin mensimulasikan bagaimana melaksanakan metode ilmiah ya. Langkah-langkah metode ilmiah. Oke, sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang langkah-langkah metode ilmiah. Mulai dari observasi ya, kemudian dari observasi nanti akan melahirkan pertanyaan penelitian ya, merumuskan masalah. Kemudian dari rumusan masalah tersebut atau pertanyaan penelitian, kita ajukan hipotesis. Kemudian hipotesisnya kita uji ya dengan melaksanakan kegiatan percobaan atau eksperimen. Di situ kita nanti harus menentukan kira-kira alat dan bahannya apa, kemudian langkah kerja kegiatan praktikumnya seperti apa, atau eksperimennya seperti apa, atau percobaannya seperti apa. Oke, ketika melaksanakan percobaan, ya, kita akan mendapatkan sejumlah data, sejumlah fakta. Kemudian data ataupun fakta yang kita peroleh selama kegiatan eksperimen atau percobaan, ya, kita analisis dan pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Begitu, ya. Oke, pada kesempatan ini, ya, Bapak ingin sedikit mensimulasikan ya bagaimana langkah-langkah metode ilmiah itu dilaksanakan. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak akan mensimulasikan bagaimana melaksanakan langkah-langkah metode ilmiah. Oke, sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bahwa langkah pertama yang dilakukan ketika melaksanakan metode ilmiah adalah melakukan observasi. Oke, di sini Bapak ambil contoh ya pada sebuah kegiatan pembelajaran. Misalkan di sini topik yang akan guru sampaikan adalah tentang fotosintesis. Ya, materinya tentang fotosintesis. Kemudian di sini indikator pembelajarannya adalah menjelaskan faktor yang berpengaruh pada laju fotosintesis, kemudian melakukan percobaan untuk mengidentifikasi laju fotosintesis. Ya, jadi misalnya ini adalah indikator pembelajarannya. Oke, di awal kegiatan pembelajaran, karena tadi langkah pertamanya adalah melakukan observasi, maka guru harus menciptakan sebuah situasi, ya, menampilkan sebuah fenomena, menjelaskan sebuah fenomena terkait dengan fotosintesis. Gitu. Misalkan gurunya menjelaskan bahwa proses fotosintesis ini ya terjadi pada semua tumbuhan tinggi. Ya, semua tumbuhan yang memiliki klorofil. Ya, baik itu pada bagian daunnya, kemudian pada bagian batangnya, ya, atau pada bagian yang lainnya. Selama di situ ada klorofil, maka akan terjadi proses fotosintesis. Begitu, ya. Kemudian gurunya mengarahkan bahwa setiap jenis tanaman ini bisa melangsungkan proses fotosintesis. Ya, nah sekarang bagaimana, ya? Kecepatan atau laju dari reaksi fotosintesis pada setiap jenis tanaman, begitu ya, apakah sama atau berbeda, sehingga muncul sebuah pertanyaan ya dari situ, apakah laju fotosintesis pada setiap jenis tanaman sama atau berbeda. Nah, ini nanti akan mengarahkan peserta didik pada pertanyaan penyelidikan atau pertanyaan penelitiannya, begitu ya. Jadi apakah laju fotosintesis pada setiap jenis tanaman ini sama atau berbeda. Jadi pertanyaan ini nanti akan mengarahkan ya peserta didik pada fokus penyelidikan, ya, fokus penyelidikan, fokus penelitian atau fokus riset ya yang nanti akan dilakukan.
Oke ya, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah ya. Nah, rumusan masalah ini ya, ini yang nanti akan menjadi fokus penyelidikan. Ya, fokus penyelidikan. Oke. Rumusan masalah ini ya tentunya tadi ya kalau kita lihat langkah sebelumnya ya guru mengkondisikan pada sebuah konteks keadaan apakah sama atau berbeda laju fotosintesis di antara jenis tanaman. Itu ya. Jadi kalau jenis tanamannya berbeda, apakah laju fotosintesisnya berbeda atau sama? Begitu. Ya, itu kan masih bersifat general ya pertanyaannya. Nah, kita arahkan lagi, kita fokuskan lagi pada hal yang nanti akan diselidiki. Misalkan di sini kita ambil contohnya pada daun pandan, kemudian daun bayam. Ya, pada jenis tanaman pandan dan jenis tanaman bayam. Itu kan jenisnya berbeda ya, pandan dengan bayam. Nah, apakah laju proses fotosintesis pada pandan dan pada bayam ini sama atau berbeda? Ini adalah kalimat rumusan masalahnya atau fokus masalahnya atau fokus penyelidikan. Jadi yang nanti akan diselidikinya adalah apakah sama laju fotosintesis pada daun pandan dengan daun bayam. Oke, setelah rumusan masalahnya dibentuk, ya. Jadi jenis tanamannya sebetulnya ini bisa bermacam-macam, gitu ya, tergantung misalnya di rumahnya atau di sekolah ada tanaman apa, begitu. Yang penting berbeda tanamannya, begitu ya. Ada dua tanaman yang berbeda karena kita ingin membandingkan, gitu ya. Ingin membandingkan apakah sama atau berbeda laju fotosintesis dari beberapa jenis tanaman begitu. Oke, dari pertanyaan rumusan masalah ini kemudian kita ajukan hipotesisnya. Itu ya. Hipotesis ini adalah jawaban sementara. Itu ya. Jadi jawabannya bisa sama ya. Jadi laju fotosintesis pada daun pandan dan daun bayam sama. Atau bisa juga sebaliknya. Laju fotosintesis pada daun pandan dan daun bayam berbeda gitu ya. Oke, kemudian ya selanjutnya setelah peserta didik kita ajak untuk berhipotesis, selanjutnya kita ajak peserta didik untuk menguji hipotesis. Ya. Nah, untuk menguji hipotesis ini, apakah memang nanti hipotesisnya benar atau tidak, ya kita lakukan sebuah percobaan. Ya, kita lakukan sebuah percobaan. Tentunya sebelumnya peserta didik harus menentukan alat dan bahan, begitu ya, menentukan langkah kerja, ya, prosedur dari percobaan yang harus dilakukan, ya. Kemudian nanti juga selama percobaan berlangsung, ya, pengamatan berlangsung, penyelidikan berlangsung, kita arahkan juga peserta didik untuk melakukan pengamatan, mencatat setiap apa yang diamati, kemudian menganalisisnya. Oke, di sini ada sebuah video ya. Silakan nanti Anda lihat atau simak videonya. Begitu ya, simak videonya. Jadi video ini nanti menceritakan terkait dengan percobaan untuk menguji pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sebelumnya diajukan. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis. Jadi setelah hipotesisnya dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah kita uji hipotesis. Ya, kita uji hipotesis melalui percobaan, ya, melalui eksperimen. Oke, tentunya sebelumnya kita kondisikan peserta didik untuk menentukan alatnya apa, menentukan bahannya apa, kemudian juga langkah kerjanya bagaimana. Oke, setelah itu ditentukan, maka selanjutnya adalah peserta didik melakukan eksperimen. Ya, misalkan di sini ya Bapak simulasikan ya kegiatan eksperimennya seperti yang
bisa nanti Anda perhatikan pada video. Jadi silakan nanti Anda lihat, Anda perhatikan videonya. Oke, kemudian selama kegiatan eksperimen, ya, percobaan, maka kita arahkan juga peserta didik untuk mencatat data, ya, mencatat setiap data fakta yang diperoleh, gitu ya. Misalnya di sini ya untuk bisa melihat bahwa daun tumbuhan hijau itu melaksanakan fotosintesis atau tidak, itu bisa dilihat dari salah satu produknya. Salah satu produknya adalah gas oksigen, ya. Salah satu produknya adalah gas oksigen. Jadi bisa dilihat dari situ. Ya, jadi silahkan Anda perhatikan ini video yang nanti bisa menunjukkan begitu ya. Bisa menunjukkan apakah laju proses fotosintesis antara daun pandan dengan daun bayam ini sama atau berbeda. Begitu. Dilihat indikatornya dari jumlah gas oksigen yang dihasilkan oleh kedua tanaman tersebut. Oke, dari hasil percobaan bisa kita lihat ya, di situ di permukaan epidermis daun pandan maupun daun bayam ya. Ini daun pandan, daun bayamnya kita rendam di dalam air. Kemudian setelah beberapa saat itu akan terlihat keluar ada gelembung. Ya, gelembung gas. Yang kita pastikan gelembung gas ini adalah gelembung gas oksigen. Bisa kita perhatikan di situ, bisa kalian perhatikan bahwa jumlah gelembung gas pada daun pandan lebih banyak dibandingkan dengan bayam. Nah, tentunya ini bisa menjadi indikator penanda bahwa laju proses fotosintesis pada daun pandan itu lebih tinggi dibandingkan dengan daun bayam. Oke, ini adalah sebuah fakta ya, sebuah data yang bisa dikoleksi, didapatkan dari hasil percobaan yang dilakukan. Nah, tentunya nanti data ini ya, data ini kita cross check begitu ya. Kita cross check, kita bandingkan nanti dengan hipotesis yang tadi diajukan. Oke ya, langkah selanjutnya adalah ini langkah terakhir ya, adalah membuat kesimpulan atau merumuskan kesimpulan. Oke, kesimpulan ini dirumuskan tentunya berdasarkan fakta data yang diperoleh ya. Tadi diperoleh data bahwa jumlah gelembung yang dihasilkan oleh daun pandan ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah gelembung yang ditemukan pada daun bayam. Sehingga di sini ya peserta didik kita coba arahkan gitu untuk membuat sebuah rumusan kesimpulan dari sejumlah fakta data yang diperoleh. Ini adalah salah satu contoh ya, rumusan kesimpulan. Laju fotosintesis pada daun pandan lebih cepat daripada daun bayam. Hal tersebut diketahui dari jumlah gelembung gas oksigen yang dihasilkan oleh kedua daun tersebut yang berbeda. Oke ya, ini adalah rumusan kesimpulannya yang dikonstruksi, dibentuk melalui sejumlah data yang diperoleh dari hasil analisis data fakta yang diperoleh. Begitu ya. Oke, barangkali itu ya sedikit simulasi terkait dengan bagaimana melakukan langkah-langkah metode ilmiah begitu ya. Oke, itu barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.